Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan kisah Nabi Ayub ini adalah kisah nubuat yang ke-18. Nah, anak-anak, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang arti penting dari sebuah kesabaran. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar, punya ketabahan hati yang luar biasa. Nah, ingin tahu kisahnya anak-anak? Saksikan ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam sebelum diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Mempunyai kebun yang sangat luas. Mempunyai banyak binatang ternak. Mempunyai banyak anak. Sehingga orang-orang di sekitar Nabi Ayub alaihissalam menjadikan Nabi Ayub ini selain sebagai seorang nabi juga seorang pemimpin di sana. Nah, rakyat sangat suka dengan Nabi Ayub alaihissalam. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian yang luar biasa. Ada beberapa ujian anak-anak ya. Ada beberapa ujian. Ujian yang pertama adalah sawah Nabi Ayub yang sangat luas, perkebunan Nabi Ayub yang sangat luas, Allah ambil semuanya. Yang awalnya kebun ini sangat banyak buahnya, sawahnya banyak hasilnya, tiba-tiba dalam sekejap semua itu hilang. Banyak orang yang menyangka ketika kekayaannya Nabi Ayub hilang, Ayub mungkin akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak-anak, ternyata justru Nabi Ayub alaihissalam semakin dekat sama Allah. Padahal hartanya yang banyak itu Allah ambil. Ini luar biasa anak-anak. Karena biasanya kalau kita sering diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kita jadi berprasangka buruk. Nah, beda dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Justru Nabi Ayub alaihissalam ketika hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya Nabi Ayub semakin bertambah. Nah, kita masuk ke ujian yang selanjutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil seluruh kebun dan persawahannya, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan ujian yang selanjutnya, yaitu seluruh anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Ada 12 anak Nabi Ayub yang pada waktu itu meninggal dunia. Bayangkan anak-anak, kita ditinggalkan satu orang saja, kita bersedih. Bagaimana dengan Nabi Ayub yang ditinggalkan oleh 12 anaknya? Tapi justru Nabi Ayub alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Belum selesai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih menguji Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang terakhir ini sangat luar biasa anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan cara Allah memberikan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya. Penyakit yang menyerang seluruh badannya. Seluruh badannya Nabi Ayub, semuanya kulitnya terkena penyakit. Kalau sekarang seperti penyakit kudis, seperti penyakit kurap, jadi penyakit kulit, dan itu menyerang semuanya anak-anak. Hanya ada 2 tempat
dari tubuhnya Nabi Ayub yang tidak diserang penyakit? Yang pertama adalah lidah. Yang kedua adalah hati. Nah, kuis nih buat anak-anak. Kenapa hanya lidah dan hati yang Allah jaga dari penyakit? Jawabannya adalah karena lidahnya Nabi Ayub alaihissalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hatinya. Hati Nabi Ayub alaihissalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub terkena penyakit kulit itu kurang lebih selama 18 tahun. Lama sekali, 12 tahun Nabi Ayub menahan sakit itu. Bahkan untuk berjalan beliau tidak bisa. Ketika Nabi Ayub ingin buang air kecil maupun buang angin besar, ketika Nabi Ayub alaihissalam ingin buang air kecil maupun buang air besar BAB, harus ditolong, nggak bisa sendiri, harus diantar sama istrinya. Nah, di sini Ustadz ingin menjelaskan kepada anak-anak. Semua orang mengucilkan Nabi Ayub alaihissalam karena bau badannya yang sangat tidak enak. Semua orang mengusir Nabi Ayub alaihissalam karena Nabi Ayub alaihissalam badannya sudah bau. Tetapi anak-anak, istrinya Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan suaminya. Disinilah hikmah terbesar yang bisa kita dapatkan, yaitu sebagai anggota keluarga kita tidak boleh meninggalkan orang lain sesulit apapun kondisinya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kondisi sulit seperti itu, Nabi Ayub masih bersabar. Istrinya juga selalu bersabar menemani suaminya. Maka dengan segala kesulitannya, Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya berjuang untuk menghadapi ujian itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah mencapai batasnya dan orang-orang sudah mengucilkan Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya Nabi Ayub alaihissalam bisa tetap beribadah. Kenapa anak-anak? Karena ketika seluruh tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam terkena penyakit, itu kulitnya sudah mengelupas. Itu sakit sekali anak-anak. Untuk sholat, wah, sulit. Makanya Nabi Ayub berdoa, walaupun dengan penyakitnya itu, beliau berdoa supaya tetap bisa sholat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub ini sedang berada di rumahnya dan ketika istrinya sedang keluar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di lantai rumahnya. Lalu muncullah air yang segar dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk meminum air itu dan menggunakan air itu untuk mandi. Seketika itu juga Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya. Nah, ketika istrinya Nabi Ayub pulang ke rumah, istrinya kaget karena suaminya tidak ada. Yang ada justru seorang laki-laki yang sangat tampan. Sampai-sampai istrinya Nabi Ayub bertanya, "Wahai kamu laki-laki, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu. Kamu siapa? Kok kamu mirip sekali dengan suami saya?" Maka Nabi Ayub alaihissalam menjawab, "Oh, kamu lupa sama saya. Aku kan suamimu. Aku sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesabaran Nabi Ayub alaihissalam berbuah manis.
yaitu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak, ketika Allah menguji hambanya, pasti itu karena Allah cinta kepada kita. Di Al-Quran sudah dijelaskan, kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ikhlas dan ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan semakin cinta kepada kita. Kalau kita bisa tabah dan kita bisa tangguh dalam melewati ujian yang Allah berikan, insya Allah kedudukan kita di sisi Allah semakin tinggi dan kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky berikan buat kalian. Hikmah dari kisah ini sangat banyak, namun Ustadz ingin menyampaikan satu hal kepada kalian. Sesulit apapun teman kita, saudara kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita jangan pernah meninggalkan orang tersebut. Apalagi anak-anak punya orang tua, punya saudara, punya tetangga. Ketika tetangga kita, saudara kita, maupun keluarga kita ada yang sakit, jangan pernah meninggalkan mereka. Temanilah mereka seperti istrinya Nabi Ayub setia menemani suaminya yang 18 tahun sakit. Contohlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam yang sangat sabar, dan contohlah juga istrinya Nabi Ayub yang setia menemani suaminya. Semoga anak-anak semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anak kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.